kapasitas peningkatan kerelawanan ini. Jadi mungkin bulan 2 atau bulan 3 MFR, bulan 4 Water Rescue, bulan 5 ya misal mawon ya, seperti itu ya, misalnya seperti itu ya. Terus bulan 6 selam ya, untuk ahli Islam kayak hanya itu ya, mungkin akan dibikin jadwal seperti itu. Jadi setiap bulan sekali mungkin ada pelatihan peningkatan kapasitas. Jadi diharapkan nanti seluruh relawan bisa ikut kegiatan. Nanti akan di-share ke seluruh anggota ya di grup ya, seperti itu. Baik, dilanjutkan untuk masukan dan usulannya. Selanjutnya dari SDB, monggo Mas Wawan. Rakan karces sih. Intinya kemauan setiap skill apa yang punya basic ini, misalkan water itu ini itu yang ngajar mulai rasa dadak sih kono wae. Ini saya punya basic minimal kalau misalkan water rescue itu sih ngajar, terus punya minimal, punya kemampuan, punya ilmu kan seperti itu aja sebelum kita mengajak sing rono basic. Terus intinya sih punya basic apa, jangan apa, keterampilan apa, ya itu yang dimanfaatkan dulu, kemauan seperti itu. Oke, sudah lagi bon gitu. Mana bon Mas Wawan ya dari SDB. Terima kasih. Jadi ya intinya kan kita punya relawan, punya basicnya masing-masing, nanti yang akan memberikan membagikan ilmunya ya, seperti itu. Terima kasih. Terus dilanjutkan dari PMI, ada Mas Widi, ada Mas Maman. Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maman, tapi mungkin ada sebagian besar yang manggil Eko. Biasa kalau di lingkungan di rumah atau bisa dipanggil Eko, baru di PMI dipanggil Maman. Jadi ini biar nanti tidak salah manggil. Terkait kegiatan FRPB, ada pelatihan untuk teman-teman. Kami menyambut baik kegiatan tersebut, termasuk bukan hanya kapasitasnya, bukan hanya kemampuannya, tapi di situ ada komunikasinya juga. Ada komunikasinya juga. Dalam artian kalau kapasitas atau kemampuan teman-teman nanti diasah, tapi komunikasinya mungkin hampir sama yang disampaikan dengan Mas Joko, pelaksanaan di lapangan itu biasanya nanti jalan sendiri-sendiri. Jadi pada kapasitasnya ataupun pada pelatihannya juga disampaikan terkait komunikasinya. Jadi tidak akhirnya mentalnya yang digeblek, katakan itu kapasitasnya, kemampuannya yang diasah terus, tapi komunikasi antara satu dengan yang lain ini kurang. Imbasnya nanti di pelaksanaan di lapangan ini biasanya ya urusannya sopo komandone, sopo pimpinane. Nah ini yang biasanya yang terjadi seperti itu. Sama seperti kalau nggak salah masih Amit Sewu bukan membuka yang lama, tapi pengalaman dulu ada terjadi
waktu latihan gabungan di Gerlang. Ya, latihan gabungan di Gerlang itu ada beberapa sudah terbentuk klaster. Tapi akhirnya kalau bisa dikatakan peranan klasternya hanya peranan awal. Nek kaya DU ya pemasaran, terus komunikasi juga hanya komunikasi, tapi imbasnya nanti komunikasinya adalah dari yang contoh ya dari evakuasi ataupun yang di lokasi kejadian minta ambulannya langsung ke ambulan, langsung ke tiap ambulan, tidak melalui posko. Nah ini mungkin nanti silakan Mas Baus, Mas Ridwan nanti bagaimana untuk membuat sketsanya atau membuat rancangannya nanti bagaimana. Yang penting harapannya adalah pada pelaksanaan ataupun terkait kapasitasnya ya ada terkait hal tersebut yang perlu kita pelajari juga. Karena memang nek wong ngomong mesti bisa, tapi kok nek pas bareng wis urusane ngomongnya dewi-dewi tenan. Mungkin biasanya seperti itu yang terjadi. Itu aja dari saya. Mungkin ada Mas Budi tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Budi. Ngomong ra sok meneng kok. Biasanya ngomongnya paling Sudah perwakilan dari PMI ada lagi. biasanya ngomong Ya terima kasih teman-teman. Sedikit menyinggung tadi kembali, sorry, dari Mas Joko ya tadi. Yang disinggung maaf soal konsumsi itu, makanya kami punya ide, ya, ide DU mobile. Jadi mobil saya dikai DU itu, ya. Jadi biar kejadian-kejadian yang sudah-sudah itu tidak terjadi lagi. Itu idenya seperti itu. Jadi ketika ada kegiatan perencanaan ya, tapi DU-nya itu khusus untuk relawan ya, bukan untuk penyintas atau misalnya kejadian banjir itu bukan untuk pengungsi atau apa, tapi hanya untuk relawannya. Itu ya, itu seperti itu. Kalau DU karena kapasitasnya kan kecil, ya. Jadi kalau hitungan kami setiap kejadian itu paling yang datang itu di bawah 100 orang, ya. Jadi muat lah kalau untuk ubur rantai, peralatan, kompor, segala macam, ya, wajan, panci, satu mobil itu cukup ya untuk masak 100 orang. Jadi itu seperti itu, biar tidak terjadi hal-hal yang mengenakan ya di kemudian hari. Oke, selanjutnya dari PMI LPBI, monggo Mas Aji dari LPBI. Nanti mikirnya digolong lah. Ini Mas, ini. Oke, silakan. CD maksudnya enak makan dari Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan yang telah memberikan kesempatan kepada LPBI. Mungkin karena saya terhitung baru di LPBI, mungkin nanti akan ditambahi dari anggota LPBI yang lain, Mas Fian di sana, Mas Encos dan juga ada. Mungkin tadi kembali ke program yang akan dijalankan, yaitu tentang pendidikan dasar SAR tadi ya. Yang utamanya akan menjadi program awal FRPB. Tadi ditanyakan bagaimana caranya agar program ini berjalan. Mungkin secara tadi sudah dibahas dari perwakilan, saya rasa konsepnya sudah matang sekali. Kemudian juga sudah banyak masukan
masukan-masukan. Nah, bagaimana cara menjalankan? Jadi kalau dari saya sendiri ya, tinggal membentuk kepanitiaan. Nanti tinggal membentukkan kepanitiaan, kemudian nanti konsepnya dituangkan dalam bentuk teknis, kemudian membutuhkan anggaran berapa, nanti kelihatan semua. Oke, itu saja dari saya. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari RPBI yang lain ada tambahan masukan? Yang lain tidak ada. Terima kasih Mas Haji ya dari RPBI. Terus selanjutnya dari SAR FKAM. Monggo. Mas Alwan, Mas Wawan. Mas Wawan monggo. Mas Alwan, Mas Wawan. Sing sepuh iki. Rizky yang jalan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya mewakili dari Ketua SAR FKM di sini sedikit memberikan usulan yang saya alami. Masing-masing lembaga itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi keahliannya di masing-masing lembaga. Tapi yang kurang itu bagaimana memanajemen sehingga dari beberapa lembaga itu bisa sinkron bekerja sama. Mungkin yang perlu kita adakan pelatihan secara berkala itu adalah manajemen kebencanaan. Karena apa? Banyak kasus di lapangan, mungkin istilah BKO, bawah komando operasi, itu yang harusnya lapor dulu ke posko, itu yang pakai APD yang terjun ke air langsung nyemplung dari, tidak melewati posko lebih dahulu, sehingga yang terjadi yaitu tadi DU kerepotan ataupun kehilangan anggota sehingga terjadi kekurangannya makanan. Yang harusnya lapor yang datang itu 100 orang, yang lapor ke posko cuma 50 orang, sehingga kan begitu jam makan tiba lah kok lebih dari target. Itu karena kedisiplinan kita sebenarnya. Mungkin masing-masing dari kita sudah mendapatkan pelatihan berkaitan dengan manajemen kebencanaan. Dulu saya juga pernah diadakan di BPBD, pernah juga diadakan pelatihan tentang manajemen kebencanaan. Tapi kebanyakan yang terjadi di lapangan itu ego masing-masing, karakter pemimpin masing-masing lembaga itu jual laku dewi-dewi yang teman-teman katakan tadi. Ya harapan saya di kesempatan kali ini kita lebih menata diri, intinya taat manajemen lah. Kita porsinya di mana, manut sesuai apa yang sudah ada, struktur yang sudah ada. Jangan sampai kita bagiannya DU kok milu-milu nih rescue misalnya. Itu sehingga terjadi ketidakteraturan dalam manajemen. Mungkin yang perlu ditekankan itu. Karena manajemen itu ya inti. Bisa jadi kita keahliannya luar biasa semua, tapi ketika di lapangan tidak bisa sinkron kerjasama. Nah itu karena kurangnya manajemen komunikasi atau kurang taatnya di dalam menaati manajemen tersebut. Mungkin dari saya seperti itu saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FKM ada tambahan? Cekap sebentar. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Wawan ya. Alwan. Mas Alwan, terima kasih. Benar adanya karena ya ketidakpatuhan atau ketidakdisiplinan dari relawan itu sendiri ya. Karena tanpa terkoordinasi dengan baik itu segala sesuatu hal itu akan menjadi tidak baik ya. Seperti pepatah yang mengatakan kejahatan terkoordinasi akan mengalahkan kebaikan yang tidak terkoordinir ya, seperti itu. Jadi kalau kita
berbuat kebaikan tapi tidak terkoordinasi dengan baik ya acak dulu semuanya. Itu seperti itu. Memang ya nanti akan masuk ke dalam rencana pelatihan peningkatan kapasitas itu termasuk manajemen posko itu mas ya, atau manajemen kebencanaan. Jadi memang itu hal yang penting agar semua relawan itu tahu apa yang harus dilakukan ketika pertama kali datang ya, di saat melakukan obsar atau melakukan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh baik itu dari Basarnas atau dari BPBD atau dari pokoknya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya dari Rapi, dan Mas Farid, Mas Susilo sama Mas Ari, 3 orang Rapi. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan atas waktunya. Saya tarik dari Rapi. Mungkin banyak teman-teman sudah banyak yang tahu tapi belum tahu Rapi itu apa. Paling orang tulisan itu Rapi. Saya jelaskan sedikit. Rapi itu Radio Antar Penduduk Indonesia. Jadi spesial atau tugas kita itu spesial di komunikasi. Kalau mereka-mereka itu kan dari SAR yang kumpulan-kumpulan gitu. Dan saya sangat setuju sekali dengan adanya program ini. Jadi dari Rapi juga nantinya akan tahu teorinya SAR itu bagaimana setidaknya untuk diri sendiri, penyelamatan diri sendiri sebetulnya, walaupun mungkin kita tidak belum, tapi setidaknya yang namanya relawan bisa tidak bisa paling tidak kita punya senjata bisa menyelamatkan diri dari hal-hal yang kita inginkan. Meskipun itu tadi FRP itu sudah sebagai hukum dan ada anggaran, ada film juga yang mungkin berarti mungkin kemungkinan ada anggaran untuk komunikasi. Tentunya FRPB agar bisa punya alat komunikasi sendiri seperti itu. Nah, terus untuk kegiatan ini hanya mengusulkan harinya. Mungkin kan rekan-rekan ada yang kerja, ada yang kerja lah ya. Ini untuk menentukan hari kalau bisa di hari yang pas libur, biar jangan hari yang tanggung. Dan seperti itu. Terus kemudian kalau untuk pelatihan kan yang namanya pelatihan di lapangan misalnya, itu kan tentunya membutuhkan alat komunikasi. Nah kalau bisa pelatihan itu agar juga bisa latihan semuanya, ya latihan komunikasi juga seperti itu. Ada yang banyak membawa alat komunikasi radio tapi cuma ada diteteng saja, tidak di setel. Jadi ada informasi dari pos-pos itu tidak bisa mendengar informasi. Mungkin dari saya cukup itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Mas Susilo? Cukup. Mas Ari? Ya, tambahin. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rapi ya, Radio Antar Penduduk Indonesia, untuk nama Ari. Tapi kalau untuk di udara biasa dipanggil Arman, tidak pakai Maulana loh. Kalau saya pribadi setuju sampai itu buat pelatihan juga jadi akrab orang Trangkul bila ketemu di lapangan. Kalau dari Rapi kan memang jarang, apalagi saya termasuk anggota baru. Sama Mas Daus pun berapa kali bertemu oleh Pak Ridwan ya. Kalau saya pribadi memang setuju semakin rutin
diadakan pelatihan, Rapi pun juga bisa memahami. Kalau Rapi kan memang mungkin di wilayah Pekalongan ya, bukan wilayah Batang ya, itu sama sekali nol atau belum mendapat pelatihan khususnya di lapangan, khususnya SAR ya. Jadi nanti bila dilaksanakan pelatihan, Rapi bisa ikut hadir di situ, ikut menyimak, ikut memahami untuk kegiatan-kegiatan SAR ya. Sementara untuk tambahan ya, Pak Ridwan, Golongi, matur suwun. Bila ada tutur kata sekiranya berkenan, mohon pangapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Rafi. Memang itu juga sudah menjadi rencana dari untuk peningkatan kapasitas ya, terutama di radio komunikasi, karena dari hasil diskusi dengan Pak Pandu itu memang yang dirasakan banyak oleh relawan itu soal setting radio ya. Setting radio itu banyak yang dirasakan karena ya kita bawa radio tapi orang iso nyeting meneh-meneh Pak Tulung Pak settingnya Pak Pak Tulung Pak settingnya ini akan menjadi pelatihan ya, dan menjadi masuk menjadi agenda pelatihan peningkatan kapasitas. Jadi nanti dari Rapi personelnya yang akan memberikan pelatihan. Nah, kita relawan ikut berwakil kalau enggak pelatihan. Oke, terima kasih dari Rapi. Selanjutnya dari Sikadi BP, monggo kalau ada masukannya. Lewat idem. Selanjutnya dari Balinggana, monggo. Salam terus salaman ada kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman dari Banyuwangi, mewakili. Ingin usul untuk pelatihan itu yang dasar, Pak. Soalnya kan banyak dari teman-teman, khususnya Balinggana, banyak yang belum pernah ikut pelatihan. Soalnya kan di Batang Balinggana itu masih belum setahun lah. Kalau bisa itu pelatihannya yang dasar dulu, setelah itu mungkin juga biar kita bisa mengikuti. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Irfan dari Balinggana. Selanjutnya dari Ransi Kapal, Mas Ucup, monggo. Oh ya, Rahman Yusuf, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih atas undangan dari Forum Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Batang. Jadi kami perwakilan dari Kepala. Pertama kami mohon maaf. Jadi kami termasuk yang paling jarang nongol karena untuk di tahun ini dari 2018 kami belum ada generasi dan juga kebanyakan sudah berkeluarga, terus tidak ada yang basic, paling 1-2 orang ada yang bisa bergabung. Jadi kami mohon maaf, kami dari kita jarang nongol di kedepan, tapi dari kami kemarin terfokus di mungkin penanganan mangrove maupun yang lain. Untuk program dari RPB di kepemimpinan Golongi ini kami sangat support
jadi mengharapkan apa yang direncanakan tadi kami siap mengikuti dan support bahwa di tahun ini yang sudah kondisi lebih baik akan generasi dan mungkin di generasi kami selanjutnya akan kami aktifkan lagi untuk bergabung belajar dan kerelawanan di forum relawan pemilu yang depan kita. Mungkin itu saja, tetap solid, tetap semangat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ucup ya. Walaupun tidak hadir saat ada kejadian bencana ya, tapi namanya relawan itu kan bukan hanya saat bencana kok. Raci Kapalung sudah membuktikan ya, mereka melakukan penanaman mangrove ya, di mana? Denasri, di Roban ya. Terus penanaman pohon di daerah mana? Itu namanya juga sudah penanggulangan bencana ya. Jadi jangan jangan terpaku hanya saat kejadian bencana toh ya. Nah itu jadi kegiatan Raci Kapalung sudah luar biasa ya. Kita mengapresiasi, cuman satu, komunikasi dengan kita kurang ya. Jadi ketika ada kegiatan penanaman, kegiatan konservasi itu kita nggak tahu. Tahunya pas kegiatan orang makan itu nanduruin lagi kapan saiki nah, mungkin ke depan ya kasih tahu jauh-jauh hari biar kita juga bisa share ke teman-teman ya, minimal ya yang dekat bisa hadir ikut membantu ya, seperti itu. Karena forum ini kan bukan hanya di wilayah Batang kok anggotanya, tapi yang di Bawang, yang di Roban ya itu banyak ya. Jadi jauh-jauh hari lah kalau misalnya itu, jadi kita bisa ikut lah gitu ya. Karena kan kalau penanaman itu kan tidak beda, kecuali ada offside itu pasti beda. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Ucup. Selanjutnya dari Batres ya, silakan monggo Mas Aji. Mantan nanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Ketua, mohon izin rekan-rekan, mohon izin Pak Senior. Saya Haji, perwakilan dari Batres. Karena ketuanya beranak tidak hadir. Jadi kita flashback dulu berkaca dari kegiatan-kegiatan yang kemarin. Emang dalam kegiatan kita sering kurang kompak mungkin. Sering kegiatan kita kayak udah dibuatin skenario gitu, kita tetap jalan sendiri gitu. Nah ini karena persepsi kita belum sama, karena kita dari latar belakang yang berbeda, mungkin juga ada beberapa anggota yang belum kenal semua gitu, sekalinya ketemu dalam operasi, jadi belum matching lah bahasanya. Nah ini pentingnya kita emang mungkin suatu acara gitu yang dikatakan Mas Baus tadi, konsepnya kayak double gitu. Jadi sebelum peningkatan kapasitas itu kita harus menyamakan persepsi dulu. Kita ibaratnya mengosongkan gelas yang ada, karena dari latar belakang yang berbeda.
Nah nanti di dalam jadwal ini kita nggak usah diisi dengan kegiatan pelatihan atau apa. Yang penting kita mengenalkan apa itu FKRPD ke anggota-anggota yang belum tahu gitu, fungsinya apa, cara kerjanya gimana gitu. Mungkin kalau persepsi kita udah sama gitu, nanti kita dalam kegiatan kedepannya lebih otak lah, lebih messy gitu. Siapa berbuat apa itu udah tahu, jadi tidak gerak diri sendiri. Ya sistemnya kayak kami ceria mungkin seperti itu. Yang penting anggota-anggota yang lain itu tahu FKRPD itu gimana gitu. Kan kayak sekarang ini mungkin baru-baru lah kayak apa namanya pengurusnya itu belum pada kenal. Seperti saya mengikuti rapat seperti ini baru kali ini kok. Iya baru pertama. Apalagi anggota-anggota yang organisasi yang lain gitu yang belum pernah ketemu kita, mungkin anggota-anggota baru yang masih muda-muda. Jadi kita begitu seperti kayak boleh kita lebih ke happy aja dulu, tambah kalah tapi sudah duda itu lebih ya. Yang penting kita fighting dulu, pukul dulu, kenal satu sama lain gitu. Nah setelah itu baru kita mulai menyusun agenda-agenda untuk peningkatan kapasitas. Itu dari Bagaimana rescue, water rescue. Nah, karena apa namanya? Ini sistemnya kita pelatihnya internal ya. Pelatihnya dari anggota juga. Kalau bisa kita harus memetakan gitu mana anggota-anggota yang berkompetensi.